Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Hari Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022 pada pekan biasa yang pertama. Selamat mendengarkan. Anak manusia adalah salah satu gelar Yesus yang sering kali dipakai. Menurut catatan, sampai 80 kali digunakan dalam Injil. Yang menggunakan gelar itu hanya Yesus sendiri untuk menunjuk pada diri Yesus sendiri, bukan dari orang lain yang menyebutnya. Dalam Injil hari ini, dikisahkan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Menurut pandangan orang Yahudi waktu itu, sakit penyakit termasuk lumpuh diakibatkan oleh dosa pribadi orang bersangkutan. Setelah tilam tempat orang lumpuh dibaringkan, diturunkan dari atas atap dan sampai di depan Yesus, dan Yesus melihat iman mereka. Ia bersabda, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ucapan Yesus itu membuat kaget para ahli Taurat yang hadir. Ia menghujat Allah. Mengampuni dosa adalah hak prerogatif Allah. Bagi mereka, Yesus hanya manusia biasa seperti mereka. Mengapa mengeklaim mempunyai kuasa mengampuni seperti Allah? Ia menghujat. Dan Yesus dengan menyebut dirinya sebagai anak manusia pertama kali dalam Injil Markus ini menjawab dengan tegas, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu." Sebelum terangkat ke surga, Yesus menyatakan bahwa dirinya tidak hanya berkuasa mengampuni dosa, tetapi Dia menyatakan kepadaku, diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia dapat mengampuni dosa orang yang bersalah. Ia berkuasa mengampuni di bumi ini dan nanti di akhirat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Karena itu, sungguh suatu kebanggaan luar biasa bila kita telah menjadi pengikutnya, karena kita pun lalu mendapat warisan segalanya. Jadi kalau kita baru kerepotan dan mencari pertolongan, sama sekali tidak ada gunanya, dan salahlah kalau kita lalu mencari orang pintar atau kuasa-kuasa lain di luar Yesus. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus, meski iman kita hanya kecil sebesar biji sesawi. Yesus menegaskan, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang perlu kita lakukan adalah selalu percaya kepadanya, berserah pada kehendaknya, dan lakukan yang terbaik sesuai petunjuknya. Jangan kita memaksanya, nanti kita kecewa. Kita persilahkan Dia bertindak selaras kebebasannya sesuai dengan waktunya. Dia selalu dan senantiasa menyertai kita dalam segala masalah kehidupan, dan kita yakin tiada hal yang mustahil bagi Allah. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.